Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian eksperimen kami yang berjudul Musik Berpengaruh dalam Konsentrasi Belajar, yang ditulis oleh Anggreni Ekleksia Silain, Nabila Ramadanti, dan Cindy Triutami. Pendahuluan. Fenomena belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua orang, dilakukan di mana saja, serta membutuhkan konsentrasi agar dapat berjalan secara optimal. Konsentrasi merupakan usaha untuk memfokuskan perhatian pada suatu objek saat situasi belajar, sehingga dapat memahami objek yang diperhatikan tersebut. Dalam menangkap sebuah materi yang akan dipelajari, dipengaruhi oleh kemampuan berkonsentrasi. Masalah rasa jenuh dan bosan yang dirasakan oleh banyak mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung di era sekarang ini membuat daya konsentrasi mereka menurun. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kembali konsentrasi pada mahasiswa yaitu belajar dengan mendengarkan musik. Pustaka. Pertama, penelitian oleh Kotsupolo dan Halam pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa selama sesi terapi musik, pengguna menunjukkan pada peningkatan tingkat konsentrasi atau sebaliknya pada tingkat relaksasi, tergantung musik apa yang didengarkan. Yang kedua, penelitian oleh Apriani pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa skor konsentrasi pada siswa meningkat setelah diberikan terapi musik murotal. Yang ketiga, penelitian oleh Kotu pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa penggunaan musik efektif terhadap konsentrasi belajar peserta didik pada materi fisika kelas 11 SMA 3 Negeri Sungguh Minasa. Kemudian penelitian oleh Andita dan Deshandri pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa musik instrumen berpengaruh dalam proses pembelajaran. Musik dapat membantu meningkatkan inteligensi peserta didik karena memiliki peranan menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, sehingga dapat membantu peserta didik dalam berkonsentrasi pada proses pembelajaran. Metode penelitian. Dalam eksperimen ini, menggunakan 10 partisipan, yang dimana desain penelitian yang digunakan yaitu single subject design. Single subject design sendiri yaitu penelitian yang menggunakan partisipan yang sama dengan diberikan perlakuan yang berbeda. Kemudian hasil data berupa analisis deskriptif, t-test, dan juga histogram. Di sini ada gambar rencana eksperimen, yang di dalamnya itu ada uji beda, berupa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian ada musik, berupa musik pop, yaitu termasuk ke kelompok eksperimen, dan musik jazz yang termasuk ke kelompok kontrol. Kemudian ada variabel kontrol berupa suasana sekitar, volume, dan durasi. Suasana sekitarnya ini ramai, volumenya 60% dan durasinya 3 menit. Kemudian ada konsentrasi belajar yang masih tanda tanya karena belum ada hasilnya. Hasil dan kesimpulan. Hasil dapat kita lihat pada gambar tabel di samping ini, yakni tabel paired samples t-test yang merupakan uji parametrik yang digunakan pada 2 variabel. Tujuan uji ini ialah untuk melihat apakah ada perbedaan nilai atau rata-rata 2 variabel yang berhubungan pada tabel ini, mengukur uji variabel yang berbeda, yang kemudian menghasilkan nilai probabilitas atau peluang dalam suatu penelitian untuk mengukur adanya perbedaan yang signifikan di antara kedua variabelnya. Pada tabel uji tes ini terdapat measure 1 dan measure 2, yakni variabel kontrol dan variabel eksperimen, seperti konsentrasi pada musik pop dan konsentrasi pada musik jazz. Terdapat juga nilai T, yakni minus 1936, defisiensi 9, dan probabilitas 0,042. Kesimpulan, terdapat perbedaan yang signifikan antara 2 variabel yang diuji,
dibuktikan pada tabel analisis dites pada musik jazz dan pop. Mendapatkan nilai probabilitas kurang dari 0,05, yaitu 0,042. Kedua, skor konsentrasi belajar pada musik jazz lebih tinggi dengan nilai tertinggi 8 dibandingkan musik pop dengan nilai tinggi 7. Dan yang ketiga, dengan hipotesis bahwa H1 diterima dan H0 ditolak karena jenis musik jazz dan pop berpengaruh pada konsentrasi belajar pada mahasiswa.